Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ageng Eka Purmana Putra dan ada teman saya Aji Saputra dan Dwiki Aditya Putra yang akan mempresentasikan codingan dari ujian UAS PBO yang diampu oleh Pak Saiful. Ya, untuk soal yang pertama dalam ini saya buat paket di soal pertama yaitu ujian 1. Ya, dari paket ujian 1 ini yaitu untuk mendeklarasikan nama paket yaitu ujian 1. Selanjutnya ada public interface hitung yang aksesnya modifiernya public dengan nama hitung yang dapat diakses oleh kelas lain. Selanjutnya ada coding public static final double sama dengan pajak 1 yaitu yang akses modifier public dalam static final agar nilai tidak bisa diubah dengan tipe data double dengan konstanta yang bernama pajak yang bernilai 1. Selanjutnya public abstract double hitung pajak yaitu akses modifier public dalam abstrak yang tidak bisa diimplementasikan dengan tipe data double dengan metode hitung pajak. Ya, selanjutnya saya ke kelas selanjutnya yaitu saya beri nama utama. Nah, untuk di bagian jalankan programnya. Nah, di sini juga ada paket ujian yaitu yang untuk mendeklarasikan nama paket yaitu ujian 1. Nah, selanjutnya untuk public kelas utama implement hitung yaitu tentang kelas main dengan modifier public yang mengimplementasikan interface hitung. Selanjutnya di sini ada override public double hitung pajak /100 yaitu untuk mengakses metode abstrak di interface abstrak dengan metode yang harus di override terlebih dahulu sehingga bila dilakukan implementasi pada double hitung pajak yang mengembalikan nilai pajak dibagi 100. Selanjutnya di sini ada double harga yang mendeklarasikan variabel harga dengan tipe data double. Selanjutnya di sini ada string vendor yang mendeklarasikan variabel vendor dengan tipe data string. Nah, selanjutnya di sini ada string tipe yang mendeklarasikan variabel tipe dengan tipe data string. Selanjutnya di sini ada public utama string vendor, string tipe, dan double harga. Yang dimaksud yaitu konstruktor utama dengan 3 parameter yaitu vendor, tipe, dan harga. This vendor sama dengan vendor yang bertujuan untuk memberikan argumen dalam pemanggilan metode yang bernama vendor. Selanjutnya di sini juga ada this harga sama dengan harga yaitu memberikan argumen dalam pemanggilan metode bernama harga. This tipe sama dengan tipe yaitu memberikan argumen dalam pemanggilan metode bernama tipe. Ya, untuk penjelasan saya untuk codingan ujian UAS pada kali ini sudah sampai di situ. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Dwiki untuk public void rumus. Ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk public void rumus. Ini adalah metode bernama rumus dengan akses modifier public. Lalu sistem outprint vendor, this vendor. Membuat output yang menampilkan kalimat vendor dan memanggil argumen vendor. Lalu sistem outprint tipe, this tipe. Membuat output yang menampilkan kalimat vendor dan memanggil argumen tipe. Lalu sistem outprint harga, this harga. Membuat output yang menampilkan kalimat harga dan memanggil argumen harga. Lalu di sini ada conditional if harga lebih dari 4 juta dan harga kurang dari 4.200.000,
maka akan menampilkan rumus harga. Rumus harganya, harga sama dengan harga ditambah harga kali hitung pajak. Lalu sistem outprint harga setelah PPN sama dengan tambah harga. Ini untuk menampilkan harga setelah dilakukan perhitungan. Berikutnya else if harga lebih dari 4.200.000 dan harga kurang dari 4.500.000. Ini nanti akan menampilkan rumus harga sama dengan harga tambah harga kali 2 kali hitung pajak. Lalu sistem outprint ini untuk menampilkan harga setelah perhitungan. Yang ketiga, else if jika harga lebih dari 4.500.000. Ini akan menampilkan rumus harga sama dengan harga tambah harga kali 5 kali hitung pajak. Lalu sistem outprint harga menampilkan harga setelah dilakukan operasi. Yang terakhir else ini menampilkan tidak tersedia PPN. Di sini ada public static void main. Ini membuat main yang memiliki sebuah array dalam bentuk string yang menyimpan argumen yang dipassing dengan melalui command line ketika mengeksekusi program. Lalu ini utama Samsung, new utama Samsung A15 5 juta. Proses ini disebut dengan instansiasi atau pembuatan objek baru bernama Samsung dengan memanggil konstruktor berparameter 3, yaitu vendor, tipe, dan harga. Lalu Samsung.rumus, ini pemanggilan fungsi rumus. Lalu utama Oppo, new utama Oppo Reno 5 4.400.000. Ini juga instansiasi atau pembuatan objek baru bernama Oppo yang memanggil konstruktor berparameter 3. Lalu ditampilkan rumus lagi. Berikutnya Xiaomi, utama Xiaomi, new utama Xiaomi A1 4.100.000. Ini juga instansiasi atau pembuatan objek bernama Xiaomi dengan memanggil konstruktor berparameter 3, yaitu vendor, tipe, dan harga. Lalu Xiaomi.rumus, ini memanggil rumus. Selanjutnya akan kita coba jalankan F5. Ini adalah hasil setelah di running, menampilkan vendor Samsung tipe A15 dengan harga 5 juta. Harga setelah PPN-nya menjadi 5.250.000. Lalu vendor Oppo tipe Reno 5, harga 4.400.000. Harga setelah PPN-nya menjadi 4.488.000. Berikutnya vendor Xiaomi tipe A1 dengan harga 4.100.000. Harga setelah PPN-nya menjadi 4.141.000. Itu saja penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aji Saputra. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan package ujian kedua. Di sini ada package ujian kedua
yaitu untuk mendeklarasikan nama package yaitu ujian kedua. Kemudian ada import Java Ultiscan, yaitu untuk mengakses kelas scanner yang menyediakan fungsi untuk mengambil input keyboard. Kemudian ada public class main, kelas dengan modifier public bernama main. Kemudian lanjut ada public static void main, itu untuk membuat metode main yang memiliki sebuah array dalam bentuk string yang menyimpan argumen yang dipasing dalam melalui command line ketika mengeksekusi program. Kemudian ada scanner. Scanner sama dengan new scanner, merupakan instansi atau membuat objek dari kelas scanner dengan sistem in yang mewakili aliran input. Kemudian ada integer A, yaitu mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer dengan value 100. Kemudian integer B, yaitu mendeklarasikan variabel B dengan tipe data integer dengan value 25. Kemudian integer hasil, itu mendeklarasikan variabel hasil dengan tipe data integer dengan value 0. Kemudian ada sistem outprint, yaitu untuk menampilkan variabel A. Kemudian ada sistem outprint, yaitu untuk menampilkan variabel B. Kemudian ada sistem outprint pilih untuk menjumlahkan 2 atau mengurangi. Menampilkan perintah untuk memilih 1 atau 2. Selanjutnya ada integer pilihan. Selanjutnya ada integer pilihan. Untuk membuat variabel bernama pilihan dengan tipe data integer dengan value yang membaca inputan bertipe data integer dari keyboard. Kemudian ada switch pilihan, yaitu memilih ekspresi switch di evaluasi sekali. Jika isi dari pilihan sama dengan salah satu case, maka blok kode. Kemudian ada case 1. Nilai ekspresi yang dibandingkan dengan nilai masing-masing. Kemudian hasil A tambah B. Untuk membuat rumus hasil A tambah B. Kemudian sistem outprint, yaitu untuk menampilkan hasil. Kemudian break, untuk menghentikan eksekusi jika sudah melakukan kondisi atau ekspresi yang telah dilakukan. Kemudian ada case 2. Nilai ekspresi yang dibandingkan dengan nilai masing-masing. Kemudian ada hasil sama dengan A min B untuk rumus hasil A kurang B. Sistem outprint menampilkan hasil. Kemudian break, memberhentikan eksekusi jika sudah melakukan kondisi atau ekspresi yang telah dilakukan. Kemudian ada default. Jika kondisi case tidak
dipenuhi, maka kondisi default yang dijalankan. Sistem out print, pilihan Anda salah. Kemudian break, menghentikan eksekusi jika sudah melakukan kondisi atau ekspresi yang telah dilakukan. Kemudian di sini akan coba kita running untuk menampilkan hasilnya. Nah, setelah di running, maka yang keluar adalah A. Nah, setelah di running, maka yang keluar adalah A -100, B sama dengan 25. Pilih 1 untuk menjumlahkan, 2 untuk mengurangi. Kita pilih 1, enter. Maka hasilnya adalah A tambah B sama dengan 125. Kemudian coba kita pilih 2. Nah, setelah kita pilih 2, maka hasilnya adalah A kurang B sama dengan 75. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Mas Ageng. Ya, sekian dari kami dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,